sampai kemudian mendapat kesuksesan, dan dari sukses itu puncaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi desain ini Bapak Ibu sekalian, satu, ini ingin menggambarkan ada orang yang berasal dari satu daerah, tempatnya mungkin tidak terlalu banyak dikenal, tapi ia tumbuh, punya cita-cita yang kuat, punya tekad yang hebat, sehingga ketika masjid ini diberikan dengan sifat Allah Rahman, itu rahasianya ada di Quran surah ke-17 ayat 110. Jadi kalau kita punya cita-cita, punya harapan tinggi, Allah sampaikan begini, Kulit Allah awid ar-Rahman. Kalau punya keinginan, punya harapan, sebut nama saya, kata Allah tuh, Allah atau Ar-Rahman. Saya tidak akan lihat kamu Kayaklah, amin itu ya. Macam beres cerita itu. Ya. Jadi dari sini anak kecil yang konon katanya dulunya hobi berkelahi, tukang gelut, kemudian punya harapan tinggi. Pesan pertamanya, Bapak Ibu jangan lihat dari mana asalnya. Dari Cijulang, dari Pangandaran. Ini masjid ketika didirikan, lihat masjid ini, tatap masjidnya, jangan lihat saya berasal dari mana, sepanjang punya Muhammad, masjidnya namanya masjid. Nah, bukan itu pertanyaannya. Sudah. Setelah dari Masjid Kuba, bangun Masjid Nabawi. Pertanyaan saya, Masjid Nabawi itu letaknya di timur atau di barat Madinah? Boleh angkat tangan. Barat. Timur, ya sudah, turunkan tangannya. Bukan di timur, bukan di barat. Letaknya di selatan Madinah. Dah gugur tadi, padahal 5 juta tadi hadiah. Nah, turun dulu. Yang mau saya tanya begini, di selatan itu lawannya apa? Utara. Subur mana, utara atau selatan? Oh, ngarang tuh. Zaman itu sebelum dibangun masjid, yang paling subur itu yang utara. Karena itu Yahudi ketika masuk pertama ke Madinah, itu pilihnya utara. Tumbuhannya sudah banyak, kebunnya sudah banyak. Selatan yang sekarang jadi Masjid Nabawi, yang rame, banyak gedung. Ini maaf Bapak Ibu, Pak Wakil Bupati mohon maaf, dibandingkan Cijulang, masih subur Cijulang. Saya dari atas tadi lihat sampai mau ke sini, luar biasa indahnya, suburnya, rindangnya, sumber airnya. Belum ketemu orang-orangnya yang luar biasa, ya, baik-baik kelihatannya. Amin. Kelihatannya. Amin. Itu tadinya daerah Nabi itu dibanding Cijulang tidak ada baik-baik. Yang Allah perintahkan bangun masjid. Bangun apa? Dari masjid itulah rahasianya. Ini cepat saja karena sudah masuk waktu zuhur. Dari masjid itulah pusat kemajuan terjadi. Jadi nu orang ayeuna ketinggal di Masjid Nabawi eta, nu maju mentereng agung masjidna, tinggi bangunanana, eta kapungkur kaya Bu. Gersang dibanding Cijulang, tapi bisa merubah tempat yang gersang menjadi tempat yang maju, ada peradaban, semua buah ditemukan, semua makanan hadir, semua tempat dari wilayah datang ke tempat itu. Asalnya masjid. Nah, rahasianya apa? Rahasianya terletak pada nama masjid itu sendiri. Apa artinya masjid? Orang mulai 100.000, 200.000. Sok angkat tangan tuh aja. Tempat ibadah, ya salah. 500.000. Oh, tempat 500.000, betul ya. Nanti di akhir dikasih. Masjid tempat sujud. Nah, sekarang saya tanya ini yang pentingnya. Tempat sujudnya maksudnya apa? Oke, sekedap, oke. 1 juta. Tempat? Salah. Salah. Tos waktu habis. Tos waktu habis. Lihat sini.
Masjid itu bukan sekedar tempat sujud. Sujud itu, sujud teh maknanya dalam bahasa Arab taat, patuh. Apa maknanya? Masjid tempat simbol ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi mendirikan masjid atas perintah Allah, bukan sekedar bangun masjid. Nabi mengajak semua yang ada di situ, mari dengan adanya masjid ini kita berkomitmen tunduk, taat dan patuh kepada Allah. Sujud itu patuh, tunduk. Kata Allah salat, salat. Kata Allah jangan maksiat, jangan maksiat. Tong mabuk, tidak mabuk. Makanya dulu ketika turun perintah, la taqrabuz zina, ulah selingkuh, ulah nyeleweng, sami'na wa ata'na ya Allah. Jangan minum khamar, tong mabuk, narkotika jauhi, tong nyabu, tong segala rupi keterkaitan dengan narkotik, sami'na wa ata'na ya Allah. Iqra, belajar, tafaqquh fiddin, sing pintar. Ayo belajar bahasa, belajar ngaji, sami'na wa ata'na ya Allah. Ketika semua masyarakat di sekitaran masjid dengan dibangunnya masjid tunduk patuh kepada Allah, itulah yang mengantarkan Madinah maju seperti sekarang. Jadi saat Pak Panglima kita tadi itu meletakkan batu pertama untuk membangun masjid, itu bukan sekedar masjidnya siap dibangun. Cijulang mau maju tidak? Mau hebat tidak? Mau makmur tidak? Bersamaan dengan batu yang telah diletakkan tadi dan kita sebut masjid, itulah awal komitmen kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Siap taat kepada Allah? Siap tidak mabuk? Siap bersatu? Siap membangun Cijulang? Nah, coba siap-siap tadi kita lihat di awal pembangunan, bantu-bantu enggak itu? Nih, Abdi Naras nih, waktu masjid Nabi dibangun, Nabi turut serta tidak? Membangun tidak? Kenapa? Karena Nabi ingin memberi contoh, saya pun yang Nabi komit taat kepada Allah. Maka beliau turun bukan hanya ingin menunjukkan ayo ikut bangun. Nabi ingin mengatakan, saya pun yang Nabi masih taat pada Allah. Nabi sholat te. Saya ulang, Nabi sholat te. Puasan te. Ngawas te. Ya bapak ibu Nabi sanes. Nabi sanes. Nah itu teh sholat. Ada orang ngaku bukan Nabi, surga belum jelas, tempatnya belum jelas, tidak sholat. Yang Nabi saja sholat. Nabi mabuk tidak? Nabi selingkuh tidak? Nabi mencuri tidak? Nabi bikin hoax tidak? Nabi merendahkan orang tidak? Kenapa ada orang sekarang bukan Nabi senang merendahkan orang lain, senang menjatuhkan orang lain? Abdi mantu pak, terus seperti ibu itu tuh, ibu itu mau kami ada mau status Nah, jadi singkatnya karena sudah masuk waktu zuhur, saya ingin simpulkan begini. Ini masjid, alhamdulillah diinisiasi oleh Putra Asli Cijulang, Bapak Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, ditemani sahabat-sahabat beliau yang terbaik yang ada di depannya itu. Kita berharap kepada Allah, kebaikan ini insya Allah kita akan ikutkan oleh semua lapisan masyarakat yang ada di sini. Sepakat? Maka bukan hanya kita wujudkan membantu, tapi kita buktikan dengan siap dibangunnya masjid ini, ketaatan kepada Allah akan meningkat. Siap? Nah, sekarang saya kasih kabar gembira. Izin Pak Panglima, izin. Kendang bukan adzan sekedapnya. Pada selesai. Ini, ya. Sambil berdoa, mudah-mudahan setiap yang sholat di situ yang minta akan dipercepat oleh Allah bisa ke Raudhah, ya. Nah, 3 cukup dengan amin, nabung ya, nabung. 1. Yang kedua, nanti kalau sudah jadi pas peresmian, mudah-mudahan nanti saya bisa undang beberapa imam. Ada yang dari Masjid Nabawi, Masjidil Haram bisa ke sini, ya. Nanti kita bawa. Pas nanti kalau sudah jadi tarawehnya, izin kalau diperkenankan, kalau boleh yang dari MUI tolong kirimkan beberapa masyarakat di Cijulang ini terpilih supaya kami didik di Banten untuk menghafal Quran khusus. Jadi nanti kalau masjidnya jadi, bukan hanya ada tempat sholat di sini, nanti kita harapkan ada yang jadi ahli Quran ke depan, ya. Nanti bukunya, kitabnya kita support.
kalau sudah ada di sini, saya kirimkan seorang guru, tinggal pilih. Ada yang dari Yaman, ada yang dari Mekah, dari Madinah. Nanti tinggal 3 bulan ngajarkan ustadz-ustadz di sini, sudah mahir, dia pulang lagi supaya masjidnya hidup. Siap? Nah, 2, 3, kan kedah 4 bintang opat itu ya. 3, nanti Ramadan, ya selain Pak Panglima, saya kirim kurma insya Allah. Baik ya. Nanti kalau bisa Bang Jamal ditanam kurma pinggirnya. Nanti insya Allah kita support kurmanya. Jadi supaya nanti masyarakat, karena panasnya cukup ini, panasnya cukup. Jadi diharapkan kalau lagi panas keluar metik kurma, ya. Siap? Nah, insya Allah. Yang keempat, yang terakhir, insya Allah Idul Adha nanti saya kirim 3 sapi ke sini. Ya, yang nambah Pak Panglima nanti. Insya Allah. Itu 4 tolong dicatat ya. Dan Pak Andre tolong diingatkan, itu janji ya, insya Allah untuk dikirimkan. Terakhir, izin saya arahkan langsung ke Pak Panglima. Kang Agus, Pak Panglima, ada satu ayat di Quran, Quran surah 13 ayat 23-24. Jadi saat suasana hisab itu begitu menegangkan, sampai-sampai orang ingin cepat, ya Allah putuskanlah mau ke surga ke neraka, yang penting tidak panas terik matahari sejengkal di atas kepala. Ya mata cana naon Bapak Ibu sekalian. Nanti satu kali saking teriknya itu semua orang ingin cepat diputuskan hisabnya. Tapi ada satu anak, dia menggandeng bapaknya, dia gandeng ibunya, dia gandeng istrinya, dan diikuti oleh keluarga besarnya. Saat orang ketakutan seperti dihantam halilintar, karena itu suratnya surat halilintar, surat geluduk, surat 13. Tapi orang ini satu keluarga begitu tenangnya. Kata Allah, jannatu adni yadkhulunaha. Hei cepat anak dengan bapak ibunya semua masuklah ke surga lewat tamannya. Wa man salaha min abaihim, gandeng bapakmu yang soleh itu, yang telah mendidik engkau dan menyiapkan engkau seperti sekarang ini. Wa azwajihim, bapak ibumu gandeng, istrimu gandeng, wa dzurriyyatihim, dan ajak anak keluargamu di belakangmu. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan Allah perintahkan semua malaikat sambut keluarga besar hebat ini, berdiri kalian semua di depan pintu surga. Maka di 8 pintu surga semua berdiri, dan mereka mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Pak, selamat ya Pak, karena Bapak sabar mendidik anak Bapak sampai begini, dan dengan itulah anak ini mengantarkan Bapak ke tempat ini yang belum pernah dijamah. Silahkan satu keluarga masuk ke dalamnya dalam keadaan yang terbaik. Saya yakin pembangunan masjid ini bukan sekedar inisiasi, tapi juga ada ketakwaan sosok ayah serta Dedi Gunadi, ada ketakwaan sosok ibu. Maka mohon bersamaan dengan dibangunnya, niatkan untuk membahagiakan keduanya. Mudah-mudahan nanti saat kembali kepada Allah dari masjid inilah, Allah akan sambut dengan keluarga besarnya, kops di belakangnya, dan warga sekitarannya dengan sambutan terindah seperti yang Allah janjikan tadi.